India, dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, telah menegaskan posisinya sebagai salah satu raksasa agraris dunia, terutama dalam soal produksi beras. Sebagai produsen beras terbesar kedua di dunia, India memainkan peran kunci dalam pasar beras secara global yang menyediakan beras tidak hanya untuk kebutuhan domestik mereka sendiri, tetapi juga mengekspor beras ke berbagai negara di luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2022 saja, India menyumbang lebih dari 40% dari total ekspor beras dunia, dengan angka yang mencapai sekitar 56 juta ton. Kendati demikian, pada tanggal 20 Juli tahun 2023, terdapat kabar memilukan, di mana India mengumumkan keputusan untuk menghentikan ekspor beras pecah dan non-basmati. Kebijakan India dalam menghentikan ekspor beras ini menjadi pukulan telak bagi pasar internasional. Demikian ini karena banyak negara di Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah sangat bergantung pada beras yang diimpor dari India, yang akan berdampak pada perubahan harga serta ketersediaan beras di pasaran. Data yang diperoleh dari Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada impor beras dari India. Bhutan misalnya bergantung sepenuhnya pada impor beras dari India, di mana 100% beras yang dikonsumsi berasal dari negeri Bollywood ini. 99,85% beras yang dikonsumsi di Eritrea juga mengimpor dari India. Begitu pula dengan negara-negara lain seperti Iran, Nepal, Liberia, Djibouti, dan Sri Lanka, di mana sebagian besar beras yang dikonsumsi juga diimpor dari India, yang mencapai persentase yang sangat tinggi di atas 95%. Di sisi lain, negara-negara penghasil beras terbesar lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan tidak dapat sepenuhnya menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh penghentian ekspor India ini. Dan tentu saja, hal ini semakin memperparah kekhawatiran di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang telah mengalami panik pembelian beras di banyak supermarket karena stoknya yang semakin menipis. Di Nigeria, kebijakan India ini juga menghantam sektor pangan, karena negara ini bergantung pada impor sekitar 1,7 juta metrik ton beras setengah jadi setiap tahunnya dari India. Dampaknya, banyak penggilingan padi di Nigeria terpaksa tutup, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi ini juga menjadi ancaman yang sangat serius bagi Filipina, yang terus berupaya bernegosiasi dengan India untuk menjaga ketahanan pangan nasional mereka. Lebih dari itu, kebijakan India tersebut juga menimbulkan kesenjangan besar, di mana sekitar 9,5 juta metrik ton atau 10,4 juta ton beras dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia, yang menyumbang sekitar 1/5 dari ekspor global. Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan negara pengimpor beras dari India. Data Badan Pusat Statistik untuk periode Januari hingga November tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 48,49% dari total beras yang diimpor Indonesia berasal dari India, setara dengan 157.970 ton. Kendati demikian, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stok beras di dalam negeri saat ini masih terbilang aman. Namun, karena beras merupakan komoditas pangan utama yang rentan terhadap efek El Nino, Menteri Perdagangan Indonesia telah melakukan perjanjian dengan India sebagai langkah persiapan, bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Larangan ekspor beras non-basmati oleh India merupakan langkah proaktif yang diambil untuk mengatasi dampak negatif dari fenomena El Nino. Fenomena ini yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengakibatkan perubahan signifikan pada pola cuaca global, termasuk angin serta curah hujan.
Perubahan arah angin pasat yang biasanya meniup dari timur ke barat di sepanjang Khatulistiwa menjadi penyebab utama terjadinya El Nino. Ketika angin ini melemah atau berubah arah, maka terjadi pemanasan air laut yang kemudian mengganggu sistem cuaca normal. Dampak langsung dari El Nino terasa pada sektor pertanian India, di mana terjadi kenaikan harga beras sebesar 3% hanya dalam waktu 1 bulan. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen di beberapa sentra-sentra produksi seperti di negara bagian Punjab dan Haryana yang memaksa petani untuk menanam ulang padi mereka. Di Punjab misalnya, keberadaan lahan sawah yang luas menjadi ciri khasnya. Para petani di wilayah ini seringkali harus menghadapi tantangan besar ketika memanen padi yang terendam sebagian selama berminggu-minggu. Budidaya padi dengan menggunakan sistem pertanian tradisional membutuhkan pasokan air yang besar, meskipun padi sendiri tidak termasuk tanaman air yang sejati, sehingga relatif tahan terhadap kekurangan air. Konsep air tersembunyi digunakan untuk menggambarkan jumlah air yang sebenarnya dibutuhkan untuk memproduksi suatu tanaman. Dalam kasus beras, setiap kilogram beras yang diproduksi memerlukan sekitar 60.000 liter air tersembunyi, mencakup volume total air yang digunakan sepanjang siklus pertumbuhan tanaman, mulai dari irigasi hingga panen. Namun, masalah timbul ketika dampak dari fenomena El Nino yang membuat curah hujan menjadi jarang, terutama selama musim hujan dari bulan Juni hingga bulan September, menyebabkan musim kemarau semakin panjang. Meskipun terkadang terjadi hujan deras, namun keberadaannya tidaklah stabil, dan minimnya hujan membuat tanah semakin kering. Untuk mengatasi masalah ini, para petani di Punjab terpaksa mengandalkan air dari kanal serta sumur. Namun, penggunaan air dari sumber-sumber ini juga memiliki dampak yang negatif, seperti penurunan signifikan dalam permukaan air tanah. Langkah penghentian ekspor beras ini juga merupakan respon atas meningkatnya ekspor sebanyak 2 kali lipat selama 4 tahun terakhir. Dari sekitar 10 juta ton pada tahun 2019, saat ini meningkat menjadi lebih dari 22 juta ton. Peningkatan ekspor ini membuat kesenjangan makin melebar antara pasokan dan permintaan beras di dalam negeri. Oleh karena itu, India mengambil langkah untuk menyetok sebanyak 80% dari produksi beras mereka, yang bertujuan untuk mengamankan kebutuhan domestik di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga beras di pasar lokal, terutama di tengah tantangan iklim yang semakin meningkat. Di tengah gemuruh sejarah dan kebudayaan yang sangat kaya, India berdiri sebagai sebuah negeri yang penuh warna kehidupan. Dari puncak Himalaya yang bersalju hingga pantai-pantai tropis yang memesona, India adalah sebuah simfoni dari beragam tradisi, bahasa, serta kepercayaan. Kendati demikian, di balik keindahan dan keragaman itu, terdapat perpecahan yang mendalam antara dua wilayah utama, yaitu India Utara dengan India Selatan. Perpecahan yang tidak kunjung usai antara India Utara dan India Selatan adalah topik yang sangat sensitif serta menyentuh harga diri setiap individu. Ini dapat dilihat dari bagaimana orang India Utara dan Selatan sering saling ejek dan membuat gambaran yang buruk satu sama lain. Orang India Utara merendahkan orang India Selatan karena warna kulit mereka yang lebih gelap. Sebaliknya, di sisi lain, orang India Selatan menghina orang India Utara dengan menyatakan bahwa mereka memiliki perilaku yang sangat buruk, ceroboh, dan menggunakan bahasa kotor dalam setiap kalimatnya. Berdasar pembagian Kementerian Dalam Negeri, sejatinya India terbagi menjadi 6 zona, yaitu zona utara, zona pusat, zona timur, zona timur laut, zona barat, serta zona selatan. Kendati demikian, ketika berbagai media berbicara tentang India Utara dan Selatan,
maka 6 zona tersebut tidak lagi berlaku dan cenderung diabaikan. Selain itu, negara-negara bagian di setiap wilayah, baik di India Utara maupun India Selatan, sangatlah berbeda dengan penjelasan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, ketika India Utara disebutkan, maka maksudnya adalah negara bagian Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, serta wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir. Sementara itu, India Selatan mencakup negara bagian seperti Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, serta wilayah Persatuan Puducherry. Dan dengan demikian, terdapat wilayah yang tidak termasuk ke dalam cakupan India Selatan maupun India Utara, yaitu negara-negara bagian yang terletak di India Tengah. India Utara, dengan iklimnya yang lebih sejuk, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, di mana puncak-puncak pegunungan Himalaya diselimuti oleh salju abadi. Selain itu, di India Utara terdapat pula warisan budaya Mughal yang tercermin dalam arsitektur legendaris seperti Taj Mahal. Sementara agama Hindu, pengaruh Islam dan kebudayaan Sikh mendominasi kehidupan sehari-hari. Ini adalah tanah dari bahasa Indo-Arya seperti Hindi, Punjabi, Urdu, serta Kashmir, dengan ciri khas masakan berbahan dasar gandum serta susu. Tidak sekedar itu, warna kulit orang-orang India Utara cenderung lebih cerah, yang mirip dengan warna kulit orang Kaukasus. Artis-artis seperti Kareena Kapoor dan Aamir Khan misalnya, adalah contoh sempurna dari kecantikan kulit cerah yang sering ditemukan di wilayah India Utara. Sebaliknya, India Selatan memancarkan kehangatan tropis dengan pantai-pantai yang eksotis. Kuil-kuil Hindu yang megah seperti di Tamil Nadu berdiri sebagai saksi bisu dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Bahasa Dravida seperti Tamil dan Telugu, serta berbagai tarian klasik menambah warna pada kehidupan di India Selatan, yang dicirikan dengan masakan berbahan dasar nasi yang pedas yang kaya akan rempah. India Selatan juga cenderung lebih maju dalam berbagai aspek, terutama di kota IT Bengaluru. Kota ini berdiri sebagai simbol kemajuan teknologi dan inovasi, berkat pengaruh kuat dari Inggris dan Portugis yang telah membentuk budayanya. Selain itu, warna kulit orang-orang India Selatan cenderung lebih gelap, yang mencerminkan kehangatan serta intensitas matahari yang menyinari pantai-pantainya yang tropis. Artis-artis seperti Kajol Mukherjee yang berasal dari Mumbai, serta Aishwarya Rai yang berasal dari Mangalore, memiliki kulit yang lebih gelap tanpa make up, yang mencerminkan kecantikan alami dari orang-orang India Selatan. Secara historis, banyak kerajaan dan kekaisaran yang telah memerintah India Utara dan Selatan, di mana masing-masing saling berperang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kendati demikian, terdapat satu perbedaan utama yang mencolok, di mana India Utara mengalami lebih banyak invasi asing dibandingkan India Selatan. India Selatan yang dikelilingi oleh lautan di 3 sisi jarang mengalami invasi karena sulitnya melakukan serangan melalui laut. Sebaliknya, wilayah ini menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai dengan kapal-kapal yang berlayar membawa barang-barang dari berbagai penjuru dunia. Catatan Sumeria menyebutkan bahwa wilayah Kerala di India Selatan telah menjadi pengekspor rempah-rempah sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Rempah-rempah yang melimpah ini menarik perhatian dunia. Bahkan 2000 tahun yang lalu, para pedagang dari Romawi telah mengunjungi pesisir Malabar. Selain itu, di India Selatan, kontak keagamaan jauh lebih damai. Konon, sekitar 2000 tahun yang lalu, orang-orang keturunan Nabi Yakub telah mengunjungi pesisir India Selatan menggunakan kapal Raja Sulaiman. Begitu pula dengan Islam, di mana perdagangan pada abad ke-7 Masehi telah ditemukan di wilayah pesisirnya, yang terjadi antara pantai Malabar dan pantai Timur Tengah. Bahkan, Masjid Kodungalur merupakan masjid pertama yang dibangun pada tahun 629 Masehi oleh seorang pedagang Arab.
Dan itulah sebabnya orang-orang dari berbagai agama dapat hidup berdampingan secara damai. Invasi asing hampir tidak ditemukan di India Selatan, kecuali invasi yang tercatat pada tahun 1500 Masehi yang dilakukan oleh Portugis, yang kemudian dilanjutkan oleh Perancis pada tahun 1674. Sementara itu, India Utara yang terhubung dengan daratan Asia, Eropa, dan Afrika menjadi sasaran empuk bagi para penakluk asing. Invasi demi invasi melanda wilayah ini, yang kemudian membawa perubahan besar dalam sejarah serta budaya India Utara. Pada tahun 535 sebelum Masehi, Kaisar Cyrus II dari Persia, yang diikuti oleh putranya Darius, melakukan ekspansi lebih lanjut. Kemudian, Alexander III dari Yunani juga melakukan invasi. 400 tahun kemudian, pada tahun 180 sebelum Masehi, invasi ke India Utara dilakukan oleh Demetrius I yang kemudian meletakkan dasar-dasar kerajaan Indo-Yunani. Tidak hanya itu, India Utara juga mengalami invasi oleh bangsa Skit, Parthia, dan Kusan dari berbagai belahan Asia Tengah. Pada tahun 712 Masehi, Muhammad bin Qasim, seorang penguasa Islam, juga melakukan invasi ke India Utara. Begitu pula dengan panglima-panglima Muslim seperti Muhammad Ghori, Muhammad Ghazni, Alauddin Khaji, dan lain sebagainya. Invasi-invasi ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya India Utara, yang kemudian menciptakan mozaik yang kaya serta kompleks. Secara umum, baik India Utara maupun India Selatan, keduanya sama-sama memiliki kontak dengan dunia luar. Namun, perbedaannya terletak pada banyaknya invasi yang terjadi di India Utara dibandingkan dengan India Selatan. Dampaknya terlihat pada berbagai aspek budayanya, seperti tarian, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, India Utara karena sering diinvasi oleh pihak asing, melahirkan sebuah bahasa yang merupakan gabungan dari bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa Hindustan yang kemudian berkembang menjadi bahasa Hindi serta bahasa Urdu. Secara keseluruhan, meskipun India Utara dan India Selatan memiliki perbedaan yang mencolok dalam sejarah, budaya, dan bahasa, tetapi keduanya tetap merupakan bagian integral dari mozaik yang kaya dan beragam yang dikenal sebagai India. Perbedaan-perbedaan ini yang terbentuk melalui kontak dengan dunia luar dan invasi asing telah memperkaya warisan budaya masing-masing wilayahnya. India Utara dengan pengaruh dari berbagai penakluk dan India Selatan dengan perdagangan damai dan kontak keagamaan, keduanya telah berkontribusi pada keindahan serta kompleksitas dari sebuah negeri bernama India. Selama bertahun-tahun, India sering dipandang remeh oleh dunia internasional. India dicitrakan sebagai negara yang sangat lekat dengan kemiskinan, kekumuhan, dan kehidupan yang penuh kekacauan. Pemandangan jalanan di India yang tampak padat, kemacetan yang seolah tidak berujung, serta ketidakstabilan di berbagai sudut kota seringkali menjadi sorotan utama. Ini ditambah dengan beragam video pedagang makanan jalanan yang sangat tidak higienis yang beredar di media sosial, semakin memperkuat penilaian bahwa India adalah negara yang kumuh. Tentu saja, citra kumuh India tidak terbentuk tanpa alasan. Sebagai salah satu negara yang baru merdeka pada tahun 1947 setelah penjajahan panjang oleh Inggris, India memulai perjalanan dengan tantangan besar. Kemiskinan yang meluas, prasarana yang tertinggal, dan sistem pemerintahan yang baru terbentuk menjadi hambatan utama dalam pembangunan. Sebuah laporan dari Bank Dunia menyebutkan bahwa pada tahun 1950-an, lebih dari 70% penduduk India hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di desa-desa terpencil tanpa akses pada listrik, air bersih, serta pendidikan. Namun demikian, di balik kekumuhan dan kemiskinan,
ada sisi lain dari India yang jarang disorot oleh dunia, bahwa India memiliki masyarakat yang tangguh, kreatif, dan adaptif. Banyak penduduk di kawasan kumuh seperti Dharavi berhasil menjalankan usaha kecil seperti kerajinan tangan, pembuatan makanan ringan, hingga tekstil. Mereka menunjukkan bahwa dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, semangat untuk bertahan hidup dan bahkan berinovasi tetap tumbuh dan berkembang dalam jiwa penduduk India. Dengan semangat semacam itu, India mampu melahirkan tokoh-tokoh hebat yang diakui oleh dunia, seperti Sundar Pichai yang menjadi CEO Google, Satya Nadella yang menduduki jabatan sebagai CEO Microsoft, Arvind Krishna yang menjadi CEO IBM, dan juga Indra Nooyi yang pernah menjabat sebagai CEO PepsiCo. Sosok-sosok ini berhasil membuktikan perannya dalam kemajuan perusahaan teknologi terbesar di dunia, meski mereka berasal dari negara yang dianggap miskin, kumuh, dan penuh kekacauan. Bukan hanya mereka, faktanya banyak orang-orang India yang bekerja di industri teknologi terbesar di dunia, baik di Eropa maupun di Amerika. Unggulnya masyarakat India di bidang teknologi tidak terlepas dari kondisi India itu sendiri. India adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, melampaui Cina pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa. Ini artinya India menampung sekitar 18% dari total populasi dunia. Dan dengan jumlah penduduk sebanyak itu, India menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Populasi yang begitu besar bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merupakan peluang besar bagi pembangunan ekonomi, tetapi di sisi lain, ia dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Sejak merdeka pada tahun 1947, India telah mengalami lonjakan populasi yang signifikan. Angka kelahiran yang tinggi dan meningkatnya harapan hidup berkat perbaikan layanan kesehatan menjadi penyebab utama pertumbuhan ini. Menurut laporan dari Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1950, populasi India hanya sekitar 370 juta jiwa. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 75 tahun, jumlah ini melonjak hampir 4 kali lipat. Tentu saja, lonjakan populasi ini bukan tanpa konsekuensi. Dengan wilayah geografis yang terbatas, India menghadapi tantangan besar dalam menyediakan tempat tinggal, air bersih, serta layanan kesehatan bagi penduduknya. Banyak kota besar di India seperti Delhi, Mumbai, dan Kolkata menjadi terlalu padat sehingga prasarana publik seringkali kewalahan. Angkutan umum yang penuh sesak, jalan-jalan macet, dan kekurangan pasokan air adalah pemandangan umum di kota-kota ini. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga memberikan India potensi tenaga kerja yang sangat besar. Dengan lebih dari 65% penduduknya berada di bawah usia 35 tahun, India memiliki salah satu populasi usia muda terbesar di dunia. Dan ini memberikan keuntungan demografi yang luar biasa, karena populasi usia produktif ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi. Persoalannya, meskipun populasi usia muda di India adalah potensi yang sangat besar, ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam seringkali menjadi penghambat kemajuan. Sebagian besar penduduk India masih tinggal di pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan dan peluang kerja sangat terbatas. Menurut data dari Bank Dunia, sekitar 65% penduduk India tinggal di daerah pedesaan, dan sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca serta fluktuasi pasar. Sementara itu, di kota-kota besar, kelompok kelas menengah dan kelas atas yang lebih terdidik memiliki akses ke peluang kerja di sektor modern, seperti teknologi informasi, keuangan, serta manufaktur. Ketimpangan ini menciptakan jurang besar antara kaya dan miskin yang seringkali menjadi sumber ketegangan bagi sosial. Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat populasi besar, pemerintah India menetapkan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Sejak tahun 1990-an, India telah memperkenalkan berbagai program pendidikan,
termasuk sebuah inisiatif untuk memastikan pendidikan dasar universal bagi semua anak. Kendati demikian, tantangan tidak berhenti sampai di sini. Dengan jumlah lulusan yang terus meningkat setiap tahun, pasar kerja India menghadapi tekanan besar. Setiap tahun, lebih dari 12 juta orang baru memasuki angkatan kerja, tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia seringkali tidak cukup untuk menampung mereka. Hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat, di mana hanya yang terbaik dan paling terampil yang mampu mendapatkan pekerjaan bergengsi. Salah satu alasan mengapa persaingan kerja di India sangat sengit adalah karena banyaknya orang yang memprioritaskan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Sebagian besar keluarga di India, bahkan yang berasal dari kalangan miskin sekalipun, rela menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Dalam budaya India, keberhasilan akademik tidak hanya menjadi simbol kesuksesan pribadi, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi keluarga. Dalam konteks ini, populasi besar India adalah medan persaingan yang sangat keras. Para pelajar bersaing untuk masuk ke universitas-universitas terbaik seperti Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management yang dikenal memiliki proses seleksi yang sangat ketat. Tentu saja, hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil lolos, tetapi mereka yang berhasil biasanya mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi yang memungkinkan mereka bersaing di pasar global. Salah satu contohnya adalah Sundar Pichai yang merupakan CEO Google yang memulai perjalanan dari Institute of Technology Kharagpur sebelum melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah Satya Nadella, CEO Microsoft yang juga memiliki latar belakang pendidikan di India sebelum menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa pendidikan berkualitas dapat membuka pintu menuju kesuksesan global, bahkan bagi mereka yang berasal dari negara berkembang seperti India. Memang, pada awal tahun 1990-an, India berada di persimpangan jalan. Ekonomi yang tertutup, korupsi yang meluas, dan ketergantungan pada sektor agraris membuat negara ini terjebak dalam stagnasi ekonomi. Namun, pada tahun 1991, pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran. Salah satu keputusan terpenting yang diambil adalah membuka sektor teknologi informasi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Melalui reformasi ekonomi ini, pemerintah India memandang teknologi informasi atau IT sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. IT bukan hanya dianggap sebagai industri yang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sebagai jalan bagi India untuk mendapatkan pengakuan di panggung global. Sebagai langkah awal, pemerintah India berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknologi. Indian Institute of Technology atau IIT dirancang untuk menjadi institusi pendidikan kelas dunia yang mampu menghasilkan tenaga ahli di bidang teknik dan teknologi. Pemerintah memastikan bahwa kurikulum di IIT selalu mengikuti perkembangan teknologi global. Setiap tahun, IIT meluluskan ribuan insinyur yang sangat terlatih dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Banyak dari mereka melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama di Amerika Serikat, dan kemudian kembali ke India untuk membangun perusahaan-perusahaan teknologi. Selain IIT, pemerintah juga mendirikan institusi lain seperti Indian Institute of Management atau IIM untuk melatih para profesional di bidang manajemen. Kolaborasi antara lulusan IIT yang memiliki keahlian teknis dan lulusan IIM yang memiliki keahlian manajerial menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan industri IT di India. Pada tahun 1990-an, pemerintah India juga membuka pintu bagi investasi asing di sektor teknologi. Kebijakan ini menarik perhatian perusahaan multinasional seperti IBM, Accenture, dan Microsoft untuk membuka kantor cabang dan pusat pengembangan di India. Salah satu sektor utama yang membuat India begitu menarik bagi perusahaan teknologi adalah ketersediaan tenaga kerja yang sangat terampil, tetapi dengan biaya yang cukup rendah dibandingkan negara-negara maju.
Dengan munculnya tren globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mulai memanfaatkan layanan outsourcing dari India. Perusahaan India seperti Tata Consultancy Service, Infosys, dan Wipro menjadi pemain utama dalam menyediakan layanan outsourcing, termasuk pengembangan perangkat lunak, manajemen data, serta layanan pelanggan. Keberhasilan sektor outsourcing ini menjadikan India sebagai pusat teknologi dunia. Pada tahun 2023 saja, sektor IT India menyumbang sekitar 7,4% terhadap PDB negara tersebut, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 200 miliar dolar. Dan India kini dikenal sebagai pemimpin global dalam layanan IT dan outsourcing. Selain itu, India adalah rumah bagi lebih dari 100 unicorn. Startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar menjadikannya salah satu ekosistem startup terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Startup seperti Flipkart, Baidu, Zomato, dan Ola telah membawa India ke panggung global dengan inovasi di sektor e-commerce, pendidikan digital, transportasi, serta teknologi finansial. Strategi pemerintah untuk memfokuskan pembangunan pada sektor IT telah membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, India telah menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Kota-kota seperti Bengaluru, Hyderabad, Pune, dan Gurugram kini dikenal sebagai pusat teknologi yang sering disebut sebagai Silicon Valley-nya India. Bengaluru misalnya menjadi rumah bagi ribuan startup teknologi, perusahaan multinasional, serta pusat penelitian. Dengan infrastruktur yang mendukung, keberadaan talenta yang melimpah, dan kebijakan pemerintah yang pro-teknologi, Bengaluru terus menarik investor dari seluruh dunia. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Munculnya lapangan kerja di sektor IT telah meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan kelas menengah, dan menciptakan peluang baru di sektor lain seperti real estate, pendidikan, serta pariwisata. Tidak hanya itu, pada tanggal 14 Juli tahun 2023, India bahkan mencatatkan sejarah di dunia luar angkasa dengan keberhasilan peluncuran Chandrayaan-3, sebuah misi pendaratan ke bulan. Dan pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, wahana pendarat Vikram dari misi tersebut sukses mendarat di wilayah kutub selatan bulan, sebuah pencapaian yang belum pernah dilakukan negara lain sebelumnya. Keberhasilan ini semakin menonjol karena biaya untuk misi tersebut sangatlah minim, yaitu hanya sekitar 75 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, film Hollywood Interstellar yang dirilis pada tahun 2014 memiliki anggaran produksi sebesar 156 juta dolar Amerika Serikat, yang berarti lebih dari 2 kali lipat misi Chandrayaan-3. Keberhasilan ini tentu saja bukanlah kebetulan, melainkan sebuah hasil dari dedikasi, inovasi, serta efisiensi dari ISRO, badan antariksa milik India yang telah dikenal sebagai salah satu organisasi luar angkasa paling hemat biaya di dunia. Sementara badan-badan antariksa lainnya seperti NASA dan ESA sering menghabiskan miliaran dolar untuk setiap misinya, ISRO mampu menghasilkan hasil yang sama dengan anggaran yang jauh lebih kecil.